Shalom, salam sade, salam malam Jumat, salam merah, salam hawkish ya. Semalam seperti yang saya bilang, sebenarnya bukan pengaruh dari dia cut 0,25 basis point lagi, tapi yang ditunggu semua itu sebenarnya economic projection, apa yang mau disampaikan si Mbak Jerome itu yang penting arah market. Ternyata benar, hawkish dia si kakek. Langsung market pada dam ya, stock market ya, pada buang barang. Gua kena tendang juga, sau gua baru minggu ini pertama trade semalam kena tendang. Udah bangun pagi saya biarkan, tapi saya tunggu, saya tendang balik dia tadi pagi ya. Saya udah tahu biasanya buangan besar itu paginya mantul dulu gitu, sering terjadi gitu. Maka saya tunggu, pas buka market saya langsung masuk, saya long lagi. Tadi pagi di 2580 saya langsung long, naik dia 259192, saya TP, saya dapat 100 pip, saya TP dulu, saya tarik modal, tarik yang ketendang. Nah sisanya 30% saya biarin, nggak taunya nendang lagi ke atas. Sisa 30% itu dapat saya 250 pip, udah TP semua, udah tenang. Ini semalam short crypto juga ada rezeki ya, udahlah syukur. Ternyata market buang ya, karena Mbak Jerome-nya hawkish, sangat hawkish. Semalam dia ngomong itu kayaknya memang sengaja dia mau istilahnya dia mau ini kasih merah market itu. Sebelum bahas ke sana kita lihat dulu lah sekarang market kripto posisinya. Ini market cap turun 5,5% di 3 triliun, 48 billion. Nah ini banyak yang serok kayaknya, banyak yang masuk, entah dia swing atau scalping ya kan, atau yang serok invest sebagian juga ya. Volumenya naik 39% lah lebih kurang ya, naik di 264,4 billion. Dominance-nya ngecekek 57,2 ya. Dia punya BTC dominance ngecekek banget. Fear and greed-nya lumayan ngedrop loh ya. Yang kemarin masih di perbatasan 80, terus drop 179, ini langsung ke 69 ya. Greed-nya di 69, drop-nya lumayan langsung. Tadi sempat turun ke 99.000 sekian, ini agak naik balik dia. Sekarang saya buat video posisi BTC di 100.966 dolar, Ethereum di 3.657, XRP 2,34 $, BNB 696, Solana 208. Cardano udah drop di bawah $1 lagi di 97 sen. Jadi lumayan lah, rata-rata terdiskon di atas 10% ya dengan buangan ini. Kita lihat dulu event hari ini ya. Pagi ini ya syukurlah, saya semalam kena tendang, akhirnya pagi ini saya tendang balik, dapat lagi profit lumayan ya udah.
Dia pikir, waduh kok ini kan tiba-tiba ini, kirain dia cut rate positif dulu, nggak taunya Mbak Jerome-nya si kakek apa hawkish dia semalamnya, economic projection-nya 2025 hawkish dia, makanya untuk pagi ini juga BOJ, Bank of Japan, seperti ada yang nanya, kau gimana dinaikkan rate atau enggak, kan saya udah bilang sampai akhir tahun ini dia nggak naikkan, mungkin awal tahun nanti baru dia naik. Nah ini pagi ini keputusan interest rate-nya nggak naik, sama 0,25 basis point, nggak ada perubahan sampai tutup tahun, nanti awal tahun baru lihat. Nah ini dengan Fed ini juga agak hawkish, kelihatan mungkin Januari Februari juga BOJ nggak naikkan rate juga, kelihatan gitu ya, karena sebenarnya kondisi begini kalau dilihat keputusan si hari ini juga Bank of England ada interest rate juga, nggak naikkan juga, nggak turun ya, nggak turun juga, sama kelihatan di 475 karena udah turun bulan kemarin tuh ya, ini dia sama 475, nggak dia cut lagi. Nah untuk malam ini GDP nih ya, GDP turun dia yang 3,3% ya, 3%-an forecastnya bulan lalu. Ini forecast hari ini 2,8, mengalami penurunan GDP-nya. Terus seperti biasa Kamis data gembel turun, tapi dia bebarengan Philadelphia Fed Manufacture ada kenaikan. Tapi yang harusnya bandar ya itu lihat GDP sama dua yang ini ngaruh market hari ini ya, GDP sama nanti dia jam 8.30 GDP ya, 8.30 waktu Eastern Time New York, tapi jam 10-nya existing home sales. Ini existing home sales ada kenaikan dikit, saya setelan ini, orang nggak mampu beli rumah gimana apa kok bisa poles naik ya, agak positif naik dikit kalau lihat datanya, padahal home sales-nya problem, propertinya problem gitu, housing market problem. Itu dua sebenarnya event untuk hari Kamis ini ya, tapi overall kelihatan dengan hawkish dia ini, kelihatan di bulan 12 ini sepertinya udah selesai juga ini, kayaknya udah seperti masuk habis bulan 3 tuh ya, maka ini udah kelihatan udah begitu nih ya, karena jauh dia perubahan si Mbak Jerome ya. Ini kita bahas dia semalam, dia ngomong itu sebenarnya inilah selalu saya bilang, jangan percaya apa yang mereka sampaikan, selalu berubah-berubah. Hari ini ngomong A, besok ngomong B. Hari ini ngomong hitam, besok bilang putih. Itu mereka itu selalu nggak bisa dipegang omongannya, kan berubah. Waktu pertama dia cutting rate 0,50 basis point, habis cut itu saya cek dia kan ada pertemuan FOMC, terus dia punya keluar FOMC meeting minutes-nya, saya akan cek dia punya risalah economic projection-nya kemana. Waktu itu kan siap ada bahas tuh, dia rencana cut di setelah 50 basis point, terus November 0,25, terus Desember 0,25 ya dia cut 1% di situ ya, atau 100 basis point.
Sedangkan next target tahunnya itu dia mau turunkan juga sekitar 110 lah ya. Ini dia habis cut ini dari 475 ke 450 ya, 4,5%. Nah, proyeksi tahun depan waktu pertama dia cut itu di 0,50 basis point, setelah itu kan ada risalah economic projection mereka. Itu proyeksi mereka awalnya di 2025 itu juga 5 kali cut, kalau nggak salah saya, seingat saya, ya 5 kali cut itu proyeksi mereka di tahun 2025 sebesar ya sekitar 1% atau 1,1%, rencananya sampai di kisaran 3,4% waktu itu ya, untuk target mereka di tahun 2025 3,4%. Yang dari 4,5% ini next targetnya ke 3,4%. Nah, sedangkan ini proyeksinya semalam kelihatan dia nggak ini. Jadi nggak ke 34 lagi, berubah. Targetnya itu di 3,9. Ya. 3,9 berarti dia nggak berapa cut, sekitar ya tahun 2025 ini yang awalnya 1,1%, ya kalau dilihat dia dari ini 4,5, target next years-nya 2025 sekitar 3,9%. Targetnya berarti dia kecil pemotongannya. Setahun itu sekitar 0,60 basis point doang, ya. Nah, 0,60 basis point belum tahu berapa kali cut dia, ya. Jadi itu yang buat market langsung merah. Karena kedepannya Januari, Februari dia kelihatan nggak akan cut rate gitu, ya, dan cuttingnya ya pasti kecil gitu. Dengan alasan dia sampaikan labor, dia bilang labornya begini, kepolin dia cerita. Sebenarnya intinya kalau saya lihat itu pertama juga yang dia tutupi sebenarnya krisis bank. Ya, ini dia sebenarnya bukan soal labor, bukan apa, dia keputusan yang dibuat dia pada tadi pagi itu pertemuan FOMC itu untuk proyeksi. Sebenarnya mereka kayaknya lagi nolong bank yang udah pasang infus, udah bukan pasang infus lagi, tambah oksigen, ya. Udah lebih gawat gitu. Jadi itu yang ditolong sebenarnya, bukan soal labornya udah amcot. Dia cuma masih tetap ini ya, pada dasarnya dia tetap nggak mau ngakui kesalahan keputusan dia buat. Yang penting tetap dia kondisi kita ini semenjak pandemi, ya kan, dia semenjak pandemi, yang artinya ini awal mula penyakit ini dari sana nih, buat ekonomi carut marut, ya kan kita. Jadi itu, dan sampai sekarang kelihatan kita karet juga inflasi yang masih membandel, ya kan. Itu salah satu alasan dia inflasinya yang mulai naik lagi. Ya memang kelihatan data-data sebagian itu termasuk Eropa juga naik lagi gitu, ya kan. Yang jelasnya keuangan sekarang, perbankan keuangan lagi masalah besar. Bagaimana mereka mau tutupi, tapi ketahuan kok. Kita lihat saja di Eropa, ya kan, Jerman, ya kan, udah ini. Terus baru-baru Kanada sebenarnya udah ambruk juga itu, cuma masih ditutupi si presidennya, si Trudeau, pura-pura sama iramanya, ekonomi kita kuat, kita masih bagus, labor kita strong, ini itu. Tapi ternyata sebenarnya apa yang dia mau ini nggak sesuai. Menteri keuangannya saya dengar ribut sama dia,
ya kan, kayaknya Menteri Keuangannya orang yang lumayan jujur gitu, nggak setuju dengan, mungkin dia mau setel-setel palsu data, kayaknya bahaya, Menteri Keuangannya resign. Itu Kanada, dia punya finance minister itu udah mengundurkan diri gitu. Karena mereka takut kalau dipaksa kamu setel, nanti ujungnya kalau ketahuan hukum, mereka juga yang dipenjara, ya kan? Mending dia resign gitu. Jadi sebab banyak yang ditutupi, kalau pejabat yang jujur, cabut, resign, nggak bakal ini. Tapi kalau yang sepakat, ya Anda poles lah, bisa sampai kapan, ya kayaknya ini udah mendekati, nggak lama lagi, kapan ya kita lihat lah, awal-awal nanti tahun depan di kuartal 1 lihat gimana, ya kan. Ini yang udah jelasnya, pagi ini tadi juga saya lihat berita juga, para pemangku jabatan di Cina, ya, bagian finansial, mereka rencana polusi mereka harus gimana. Ini kayaknya mereka mau dump dolar. Jadi dihitung-hitung, Cina masih ada sekitar, masih banyak loh, ya, dia masih ada pegang cash, bond dengan lain-lain gitu. Total mereka perhitungkan, mereka masih ada aset berbentuk dolar itu 3,3 triliun, ya. Jadi mereka, polisi mereka ngomong ini, karena sama si Trump kan bentrok, mereka mau ini, presiden baru ke depan nggak sesuai, mereka juga rencana Cina udah nggak mau pakai dolar, total nggak mau pakai dolar untuk transaksi. Jadi 3,3 triliun itu akan mereka dump. Kapan ya kita nggak tahu, tapi ya ini wanti-wanti, ya. Itu Cina satu, gimana yang lainnya, anggota-anggota BRIC yang lain gitu, yang masih ada pegang US dollar, simpan. Nah ini yang selalu masih kita harus hati-hati, karena market itu sesuatu hal tiba-tiba aja terjadi, ya. Itu Anda nggak bisa bilang pisang, begitu, apalagi lagi tidur bangun pagi udah ambles gitu, portal kok kehabis dam, ya kan. Nah itu. Jadi apapun yang mau kalian, kalau Moonboy pasti nggak senang apa yang saya sampaikan ini, tapi whatever, saya cuma sampaikan, ya, kondisi saat ini. Buat yang bisa mendengar, ya jaga masing-masing punya porto, ya kan. Itu saja tujuan saya, tidak ada lain, bukan mendebar fear, mendebar fat, tapi saya tahu apa yang akan terjadi karena saya udah pernah lalui gitu, ya. Jadi selalu ini, karena kadang saya malas bantah-bantah, argu buat apa gitu, ya. Karena mereka ada yang belum ngalami gitu, tapi kalau yang udah alami ya akan tahu gitu. Jadi ya biarkan waktu menjawab semuanya. Saya cuma bisa ingatkan, selalu di market kondisi saat ini, Anda lebih baik hati-hati daripada gerusa-gerusu, FOMO, ya. Karena banyak hal yang ditutupi itu belum terkuak. Tunggu terkuak, ya akan sesuatu terjadi di market, gitu. Jadi dari histori saja saya kasih tahu, ya, sedikit ini share pengalaman, experience-nya, ya kan. Biasanya kalau udah cut rate itu, ya, ini based of history. Jadi saya nggak mau ngomong ini tuh analisa saya atau apa, based dari kejadian history. Sama 2007, ya. Begitu juga Fed saat itu cut rate, ya. 2007 dia cut rate, ya kita akan soft landing, kita begini, begitu banyak lah basa-basi, mulut manis atau janji apa yang dibuat atau kelihatan bagus ini itu. Boom, next year-nya 2008 economic crisis, ya. Market anjlok semua 2008.
Nah, kalau dari historinya, nah gitu, ini dia kan cut rate nih, setelah dia naik, ini 2024 dia cut rate, ya next year-nya siap-siap 2025 gitu. Tapi kalau bagi yang belum ngalami, bagi yang apa, oh si kakek beris ini sebar fat lagi, ya whatever, ini saya cuma bahas buat yang ngedengar, yang paham, atau yang pernah lalui. Kalau yang anak-anak muda yang belum pernah lewat, mungkin 2008, mungkin kalau anak itu sekarang baru umur 20-an, mungkin masih pakai pampers waktu itu. Jadi percuma juga saya jawab yang gitu-gitu kan. Cuma saya ingatkan, dari histori begitu. 2007 dia cut rate, 2008 market dump, ya, masuk ekonomi krisis 2008. Dan waktu itu juga jelek banget ekonomi, di banyak kehilangan pekerjaan. Cuma waktu dulu, lihat ini satu perbandingan. Dulu di habis cut rate ekonomi itu enggak parah, nggak ada pandemi yang efek ini itu ya. Saat itu juga banyak layoff, ada sebagian pabrik tutup ini tuh 2008 di Amrik. Terus saya lihat ini kayaknya Amrik masa depan dah nggak jelas nih. 2009 saya tinggalkan Amrik, saya pegang green card, saya lepas. Itu senior citizen kita orang Indo maki-maki gua, goblok lo, ini negara bebas begini gitu, orang mau dapat green card, kamu lepas, kamu buang. Saya bilang, kalau aku lihat ya, semenjak saya lihat krisis 2008 itu, dan orang-orang pemerintahannya, saya lihat udah yang duduk di pemerintahan udah kelihatan no hope. Itu Amerika udah berubah, saya bilang. Mereka nggak percaya, tapi ya percuma. Saya ngomong juga buat mereka yang senior citizen, ya mereka itu kan nggak paham ekonomi juga, ya mereka dulu Jamshid ya dari Indo, anak kapal lah gitu kan, terus tonton 70-an 60-an mereka ini mendarat di Amrik sebagai pekerja, dapat ini green card, terus merit sama orang sana jadi citizen. Jadi ya mereka nggak study ekonomi, ya nggak tahu. Tapi kita kan lihat ini kemana arahnya yang duduk ya, saya ngomong, tapi mereka nggak percaya. Nah, ke depan lihat dulu masa saya di sana dengan sekarang ya jauh beda gitu. Nah, jadi juga saya mau ingatkan, ini story tetap akan berulang. Dia cutting rate di 2024, efeknya pasti ya di 2025, sama seperti akan terjadi cuma ini lebih parah. Karena kenapa? Pasti lebih parahnya, dulu hutang di Amrik nggak segede sekarang, di mana dia harus nutup hutang gede. Jadi banyak tuh faktor kita harus lihat. Dulu krisis nggak sehancur sekarang, ya. Dulu nggak sampai Walmart tutup, Target tutup, CVC tutup gitu, banyak sampai McDonald tuh nggak separah gitu. Ini parah. Jadi mau gimana mereka tuh, ini tinggal ini boom meledak. Kapan? Ya kita lihat next year biasanya akan kejadian. Kapan pas waktunya? Nggak ada bisa target pas-pasan gitu. Tapi history akan selalu repeat, akan terjadi lagi gitu. Dan dari proyeksi si Mbak Jerome Powell ini, apa yang dia ngomong, saya ngelihat dia udah pelin-pelan gitu. Dia udah nggak tahu, sebab dia langkahnya udah nggak ini si malakama. Jadi dia cuma ngulur waktu. Kalau saya rasa, buat saya lihat apa yang dia buat sentence selama belakangan setengah tahun ini. Hari ini ngomong A, besok B, bentar Dovish dia lagi ini, nanti hawkish lagi, ya kan. Nggak ini, sebenarnya dia ngulur waktu. Dia juga kayaknya udah tahu sampai kapan ini akan meledak juga boomnya gitu, ya. Jadi itu yang saya mau sampaikan. Dari ekonomi projectionnya udah ketahuan, dia nggak berani gimana mau cut rate lagi, ya. Dengan alasan ini tuh, satu, kondisi ini saya lihat dia lagi nolong bank yang udah sekarat, bukan hanya pasang
infus air gula atau apa, pasang oksigen juga sekarang itu pada bank ya. Belum lagi Anda tunggu nanti saat mereka mau lepas dari anggota BRIC, satu Cina aja itu 3,3 triliun dia masih pegang US dollar ya. Itu kalau dia buang barang 3 billion aja, ratusan billion aja, market udah anjlok gitu ya kan. Nah belum lagi kalau Jepang tiba-tiba kok anjlok, Jepang juga dam buang, gimana kita bilang misalnya India masih ada hold berapa, itu anggota BRIC lah ya, yang gede-gede ya kan. Rusia masih ada sisa berapa, Rusia udah nggak banyak lah, dia kena ban kan. Tapi negara-negara lain yang masih ada, kalau buang, nah itu juga yang harus kita wanti-wanti ke depannya ya. Jadi ya market yang nggak usah dikejar lah kalau saya ya, tapi kembali ke masing-masing. Ini saya cuma istilahnya saya cuma kasih alarm dalam melangkah itu. Saya cuma kasih ingat rambu-rambu doang ya, bukan mau tebar fear atau apa. Dan kembali ke Anda yang serap apa yang saya sampaikan ya. Buat yang udah tahu Cuan Army ikut sini, oke. Yang saya agak ini kan banyak yang IQ 78 nggak nyerap, nggak masuk, cuma yang dia ambil dia pick up one word per word gitu. Nah itu yang masalah seringnya itu yang kadang buat pusing juga kita. Tapi sekarang saya nggak mau pikirin, dulu masih saya pikirin, saya nggak masa bodoh sekarang. Biarlah alam yang seleksi ya. Buat saya sekarang saya kurang mau ini, biar alam yang seleksi aja. Yang mana yang jadi nanti, yang mana enggak ya masing-masing lah. Oke. Jadi untuk hari ini ya kalau kalian mau ini, kayaknya kalau dia balik marketnya kayak Maret habis tahun ini kan, habis Maret masuk April ini, kayaknya ini kalau apa bener kondisinya gini ya, ini masih akan terdiskon juga nanti altcoin. Mending kalau Anda yang pengen swing, cari iseng meme coin aja lah ya. Misalnya Bong, Anda boleh coba lah, ini lagi diskon Bong. Kan dia tanggal 25 ini nanti ada burn ya. Nah yang gitu-gitu boleh coba lah ya kalau mau swing. Kalau untuk saya lihat dulu nih, karena kayaknya habis si Mbak Jerome Hawkins ini, pasti sebagian yang belum lepas market, belum lepas barang, tiba-tiba dump gitu ya. Sebagian yang mereka yang gede-gede lah, yang trade di spot gitu ya, itu mungkin tunggu pantulan dikit nanti pada lepas barang lagi, nah drop lagi tuh. Itu biasa gitu. Dan nanti paling yang altcoin susah naik, yang agak naik ya meme coin, karena uang-uang kecil bisa sorong-sorong naik gitu kan. Kayaknya akan kembali ke tren situ sih kelihatannya ya. Tapi nggak ada yang garansi pasti ke sana gitu ya. Ini kan analisa doang arahnya. Tapi kalau saya sih, saya belum mau serok, saya lihat tunggu dulu ini. Buat saya takutnya dia masih mau diskon dikit lagi. Hari ini udah Kamis, besok Jumat. Takutnya nanti dia agak drop. Saya lihat bisa dia ini enggak. Mungkin kalau di arah 97. 96 something, 97 mungkin di situ saya akan cari swing dikit kalau dia drop lagi gitu. Hari ini cuma sedikit ini saya ambil bond dikit aja. Kalau andai kata drop lagi paling saya DCA. Begini lagi saya mau sampaikan, ada yang buat kalian yang saya nggak mau saya main apa Anda ikut, Anda nggak ngerti gitu. Anda harus tahu posisi Anda. Anda masuk itu, Anda mau swing trade atau mau scalping, atau Anda ambil coin untuk invest gitu. Kalau untuk invest udah dari berapa bulan saya udah bilang, bukan saatnya Anda masuk invest. Ini market udah up ke atas bullish. Anda yang mau invest itu tunggu bearish time. Tapi kalau Anda yang mau swing seperti Celo lah, kan saya waktu itu Celo udah naik cuan, saya pikir masih bisa, nggak mau ini, terus drop akhirnya saya DCA. Nah DCA pas tanggal 12 eventnya saya lihat
testnetnya nggak ngangkat juga, baru sampai 91. Ya karena untung saya ada DCA, saya nggak rugi, ada cuan tipis, saya lepas. Kan udah bilang saya lepas karena saya lihat udah nggak ini gitu. Nah di swing itu kadangkala kalau kita lihat udah nggak mau ini, kita ya harus CL ya, itu resiko gitu. Jadi harus jelas gitu, Anda masuk itu Anda pengen apa, dan Anda harus hitung risknya juga gitu. Andai kata nggak sesuai dengan target Anda terus drop lagi, ya Anda harus siap gitu. Jangan habis ini kok ini saya harus gimana. Itu urusan Anda harus tahu sendiri. Masuk di market Anda harus jelas, harus clear di pikiran Anda tuh posisinya mau apa gitu. Terus dapat ya udah cuan dikit Anda nggak TP, ya kalau dam lagi itu resiko gitu. Apalagi kalau nggak DCA ya. Jadi itu juga harus jelas gitu. Oke, jadi begitu aja video pembahasan di malam Jumat ini ya. Sepertinya tanggal 19 udah sisa kurang dari 2 minggu lagi udah selesai tahun 2024. Kayaknya ini saya rasa yang agak-agak gede, Dolphin atau apa yang nggak nyangka ini Mbak Jerome hawkish, market buang. Mereka mungkin tunggu pantulan dikit, saya rasa masih akan ada yang lepas barang. Ya. Yang di spot-spot gitu. Jadi, ya kalau saya pribadi, saya lihat dulu. Dia di 97, 96 something atau 97, kalau dia drop di weekend ini, mungkin di situ bisa ambil swing dikit. Ya, itu pun untuk kondisi sekarang mungkin saya nggak lihat altcoin gimana, mungkin lebih ke meme gitu yang buat iseng kayak bond yang ada event juga. Kalau nggak ada event ya nggak ini ya. Jadi itu aja sih pembahasan di hari Kamis ini, malam Jumat ya. Ini pasti nggak usah lemeskan otot, lihat market Anda udah pada lemes juga. Jadi salam syah Rio dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.